Shalom, selamat malam buat kita semua, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Bali, di Manado, di Papua, di Kalimantan, dan dimanapun saudara berada pada saat kesempatan malam hari ini, baik saudara yang berada di luar negeri. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan suatu pesan Tuhan yang sementara terjadi pada hari-hari ini, pada hari-hari yang sementara berjalan ini, karena satu rencana Tuhan, satu kerinduan Tuhan, supaya kita sebagai orang-orang atau orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Dan Tuhan mau supaya kita tetap berpegang teguh kepada setiap apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan inginkan supaya kita perbuat pada hari-hari ini. Pada malam hari ini ada pesan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Karena kita tahu bersama bahwa sama hari-hari ini semakin jauh, semakin tidak menentu dalam kondisi-kondisi seperti ini. Tapi percaya ketika saudara dan saya berpegang, percaya kepada pesan Tuhan malam hari ini, dan kita tetap meyakinkan bahwa satu perkara yang luar biasa, yang dahsyat, yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan kita. Sebelum saya membuka firman Tuhan, pada waktu hari Jumat saya bermimpi. Saya tidur, saya bermimpi, dan ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya, dan saya simpan itu untuk menjadi bagian saya. Tetapi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, saya bertanya kepada Tuhan, saya harus sampaikan di hari Sabtu, Minggu, atau hari Senin. Tapi Tuhan berkata harus sampaikan di hari Senin, karena hari Minggu itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui live streaming. Saya bergejolak beberapa hari ini. Setiap saya keluar, setiap saya di rumah, itu terus yang menungkan dalam kehidupan saya. Tapi saya mengambil keputusan pada malam hari ini, saya mau taat kepada Tuhan, mau sampaikan pesan Tuhan malam hari ini. Dan biarlah kita yang mendengarkan menjadi kuat dan percaya. Bahkan ketika kita mendengar, menerima, kita mengintrospeksi diri kita. Arti bahasa yang lebih baik, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini hamba-Mu akan menyampaikan isi hati Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan ini menjadi kuat, dan mereka akan berbalik
kepada apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan. Kupercaya kuasa daripada Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan bagi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan pada malam hari ini yang kita tahu bersama, bahkan setiap perayaan, bahkan setiap acara, bahkan setiap kita tahu pasti firman Tuhan ini sering kita baca. Tapi firman Tuhan ini yang menjadi satu pesan Tuhan bagi saya pada 3 hari yang lalu. Saya berkata ini firman Tuhan biasa kami dengar, biasa kami baca, tetapi sangat yang luar biasa ketika Tuhan menyampaikan secara langsung isi hati Dia melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Barangkali saudara sudah sering mendengarkan ini. Bahkan setiap perayaan Natal atau acara-acara khotbah, acara-acara yang kita lakukan sering kita dengar ini. Tetapi kedahsyatan firman Tuhan ini yang hari-hari ini yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Firman Tuhan ini kita akan membaca. Kalau saudara punya Alkitab malam hari ini, buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bahkan sebelum saudara buka, saudara sudah hafal. Tetapi mari saya mengajak saudara membaca bersama-sama dengan saya, karena ada pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya membaca. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara berkata bahwa ini ayat yang sering kita dengar, benar saudara. Tetapi saya menyampaikan malam hari ini dengan biarlah saudara mengerti maksud dan rencana Tuhan. Apa artinya firman Tuhan ini dengan apa yang Tuhan katakan kepada saya pada hari Jumat malam. Saya nggak bisa bilang saya dapat penglihatan. Tidak. Saya mau katakan itu dalam keadaan saya tidur bermimpi lah. Bahasa kita mimpi. Tetapi saya coba menyampaikan. Di dalam mimpi itu ada ayat-ayat yang saya akan bacakan pada malam hari ini yang menyangkut dengan itu semuanya. Kenapa Yesus Alkitab bercerita seperti ini? Kenapa firman Tuhan menyampaikan seperti ini? Karena Dia mau kasih tahu kepada kita sekalian bahwa begitu besar kasih Dia. Saya mengambil garis bawahi, begitu besar kasih Dia atas dunia ini. Begitu besar kasih Dia atas dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sementara terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bangsa kita, di dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama yang Tuhan kasih tahu kepada saya, bahwa kasih yang besar itu sudah hilang. Catat baik-baik saudara.
kasih yang besar itu sudah hilang. Kasih yang besar itu sudah hilang. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata bahwa Dia mengasihi orang-orang yang percaya kepada Kristus setelah Dia menjumpai kita semua. Ketika Dia menjumpai kita semua, Dia menemukan kasih yang besar itu sudah hilang. Itu yang pertama. Dia berkeliling seantero dunia. Dia berkunjung ke setiap negara. Dia berkunjung ke setiap daerah. Dia berkunjung ke setiap gereja. Dia berkunjung ke setiap rumah tangga. Dia berkunjung ke setiap dimanapun dia pergi. Dan dia temukan kasih itu sudah hilang. Kasih itu sudah tidak ada di dalam dunia ini. Dia berkata, aku datang mencari kasih itu, tapi aku sudah tidak lagi menemukan kasih yang aku berikan yang sangat besar itu. Saya sempat kok bisa hilang? Karena apa yang kita lakukan itu bukanlah kasih yang berasal daripada Yesus. Apa yang kita lakukan itu kasih bukan berasal daripada Yesus, melainkan kasih yang kita lakukan itu berasal daripada dunia ini. Kita melakukan kasih itu bukan melandasi atau dipondasikan di dalam kebenaran Yesus, tetapi kasih yang kita lakukan selama ini adalah kasih yang dilandasi oleh kasih dunia. Saya terheran-heran dengan perkara ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Hanya orang mementingkan sesuatu yang dia maksudkan supaya dia bisa memiliki sesuatu penghargaan dari dunia ini. Karena kita melakukan segala sesuatu di bawah kolong langit ini, secara manusia kita melakukan kasih itu. Tetapi yang Yesus temukan, yang Tuhan temukan, itu bukanlah kasih yang berasal daripada Yesus sendiri yang sangat besar itu, tetapi kasih yang dia temukan itu berasal dari dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, Yesus mau katakan bahwa, firman Tuhan mau katakan bahwa kembali kepada kasih yang besar itu. Kembali kepada kasih Kristus yang besar itu. Supaya apa? Ketika Tuhan temukan kasih itu, Tuhan berkenan atas setiap kepada dia. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kok Tuhan tidak menemukan kasih itu. Baik di dalam gereja, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam. Tuhan bilang kasih itu kasih yang bukan standar Tuhan. Tetapi kasih itu adalah standar dunia yang tumbuh di dalam gereja. Kasih dunia yang tumbuh di dalam rumah tangga. Saya tidak mengerti maksud ini. Tetapi setelah saya merenungkan bahwa wow, ternyata apa yang kita lakukan, ternyata apa yang kita perbuat
Kita itu hanya perbuat dengan cara-cara kita. Kasih yang kita lakukan itulah standar, adalah pemikiran-pemikiran kita, pemikiran-pikiran dunia, dan kita itu memberikan kepada Kristus. Nah, ini masalahnya. Ternyata saya mengerti bahwa Tuhan tidak mau memakai standar-standar dunia, standar-standar kasih dunia, dan kita mempersembahkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Ini ternyata maksudnya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mau memakai standar dunia. Tuhan tidak mau memakai kasih yang berasal dari dunia ini dan mempersembahkan kepada Kristus Yesus. Sebab itu Yesus berkeliling. Firman Tuhan, saya langsung mengingat firman Tuhan berkata bahwa apa yang mereka lakukan bukan dengan pikiran mereka, bukan dengan tapi dengan akal budi mereka, dengan cara-cara mereka, cara-cara dunia mereka perbuat. Kita mengasihi, kita secara dunia kita mengasihi, tetapi karena kita kasihan. Kita mengasihi karena kita kasihan kepada orang itu. Kita mengasihi karena kita mengasihi karena kita menghormati pemimpin itu. Kita mengasihi karena kita mau dihormati daripada orang lain ketika kita mengasihi. Tuhan temukan seperti itu. Tuhan jumpai seperti itu. Tuhan lakukan apa yang menjadi kerinduan Dia, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia mau kita melakukan kasih berasal daripada diri Dia sendiri. Terlalu banyak contoh kasih yang Yesus nyatakan atas kehidupan diri Dia, supaya kita perbuat di hari-hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus berkata karena begitu besar kasih Dia? Kita harus memakai kasih yang besar. Jangan kita memakai kasih yang kecil standar dunia dalam kesempatan hari-hari ini. Dan marilah kita melihat bahwa apa yang Tuhan menyatakan dalam pribadi lepas pribadi kita di hari-hari ini. Dan pesan Tuhan malam hari ini, bahwa ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita melakukan standar kasih kita itu dengan standar yang Yesus mau, kita akan melihat bahwa kebenaran itu muncul dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara akan bisa membedakan kasih yang berasal daripada Kristus dengan kasih yang berasal dari dunia ini. Ini ayat, saya buka ayat satu lagi ayat, ada beberapa, ada 5 ayat, tapi saya buka lagi ini ayat. Ntar saya kembali lagi kepada ayat yang ke-16 di dalam Yohanes, sama masih dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-10. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-10. Saya membacakan bagi saudara sekalian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya mau garis bawahi bahwa Yesus datang ke milik kepunyaan Dia. Dan cerita firman Tuhan berkata bahwa milik kepunyaannya tidak menerima Dia. Karena apa? Standar yang Yesus kasih, mereka tidak mau menerimanya. Sebab itu
Yesus mengelilingi, Yesus berjalan-jalan mencari segala sesuatu. Orang-orang yang menerima dia, menerima kasih Kristus itu dengan yang benar berasal daripada diri dia sendiri. Yesus menjelasin begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia punya kasih yang begitu besar. Dan jelas di ayat yang ke-11 dia berkata, dunia tidak menerima dia. Bahkan orang-orang yang kepunyaan Yesus itu juga tidak menerima dia. Ini yang sementara terjadi di hari-hari ini. Ini sementara yang terjadi di hari-hari. Adalah satu rutinitas, adalah suatu kebiasaan, adalah satu rancangan, adalah suatu yang kita sudah atur sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan kepintaran kita, sesuai dengan apa yang menjadi kehormatan kita, apa yang menjadi sukacita kita tersendiri, apa yang sudah kita lakukan itu ternyata bukan standar daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak menjumpai itu semua. Bahkan Tuhan tidak diterima karena kita memakai cara-cara dunia. Dan kita cara-cara dunia itu kita mempersembahkan kepada Kristus Yesus. Ini yang Tuhan tidak mau. Ini yang Tuhan tidak mau supaya kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang lagi yang terjadi bahwa orang-orang datang kepada Tuhan dengan cara orang-orang itu tersendiri. Orang datang kepada Tuhan yang lagi heboh di dunia ini, banyak heboh di Eropa, yang terjadi di bangsa-bangsa yang lain. Mereka datang kepada Tuhan dengan cara mereka. Mereka merendahkan diri, mereka berdoa, mereka menangis, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan di jalan-jalan, di gang-gang, di dalam kota. Mereka berlutut, mereka menyembah, mereka berseru kepada Tuhan. Barangkali saudara sudah menonton, saudara sudah tahu ini yang sementara terjadi. Di belahan dunia yang lain, mereka beribadah di setiap rumah-rumah mereka. Mereka melakukan hal yang seperti saya lakukan ini. Di satu hari Minggu, itu dari pagi sampai malam mereka menyampaikan segala macam kebenaran firman Tuhan. Ingat, Tuhan tidak mau rutinitas secara dunia. Tuhan mau setiap waktu, setiap detik kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada Tuhan. Kita memikirkan perkara-perkara yang daripada Tuhan di setiap waktu. Jangan dengan musik. Jangan dengan kebiasaan kita. Jangan dengan cara-cara kita. Tetapi Tuhan mau, biarlah dengan cara Tuhan, supaya Tuhan itu dipermuliakan. Dengan cara Tuhan sendiri, supaya Tuhan ditinggikan. Dengan cara Tuhan, supaya Tuhan dikuduskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa Dia datang kepada miliknya dan mereka tidak menerima Dia. Ingat bahwa Tuhan lagi mencari orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara pada kesempatan malam hari ini, kesempatan saudara menonton siaran ini, saya mau katakan saudara adalah orang-orang yang tepat.
orang-orang yang tepat untuk datang kepada Kristus. Karena Kristus tidak mau melihat cara-cara yang kamu lakukan melalui cara dunia kamu datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau pada malam hari ini, Dia mau kita datang kepada Tuhan dengan cara kita di dalam kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang dahsyat, yang luar biasa itu. Lagi firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus berbincang-bincang di dalam doa bersama Bapa di surga, ada satu perkataan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Dia sampaikan kepada Bapa di surga, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat yang paling terakhir. Kalau saudara sudah tahu membaca ini semua, pasti Anda paham apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah doa Yesus bagi saudara dan saya. Tetapi saya mau katakan, mau sampaikan, membaca pada malam hari ini di ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ingat saudara, Yesus berkata bahwa supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapa, berikan kepada Yesus, kasih yang besar itu yang tadi, karena begitu besar kasih Allah yang diberikan kepada Yesus. Dan ini di dalam doa Yesus, dan Yesus menyampaikan kepada Bapa di surga bahwa kasih yang engkau berikan kepadaku, kepada Yesus, dan di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yesus berikan kepada kita. Dan hari-hari ini kasih itu sudah tidak ada. Sudah tergantikan dengan kasih dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saudara mengikuti dari awal, saudara bisa tahu bahwa Tuhan lagi mencari kasih yang besar itu yang sudah Dia berikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Lanjut, yang terakhir, ayat yang terakhir. Di dalam 1 Korintus 13. Bahkan ayat-ayat semua ini sederhana, pernah kita baca, tetapi ini sangat-sangat luar biasa. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Dia bilang begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling terbesar di antaranya ialah kasih. Karena begitu besar, dan yang paling terbesar, dan yang Tuhan lepaskan itu, dan Tuhan cari, dan yang terbesar sampai selama-lamanya, yaitu adalah kasih. Kasih yang berasal daripada Bapa itu, yang diberikan kepada Yesus, dan Yesus berikan kepada kita, dan kita, Yesus menemukan itu, apa ada, apa tidak, apa masih ada, apa sudah tidak ada, apa kita menggantikannya dengan kasih yang berasal daripada dunia. Karena Yesus berkata di dalam 1 Korintus 13 dari ayat 1 sampai seterusnya,
Dia berkata bahwa kamu orang pintar, kamu yang berpendidikan, kamu yang punya hikmat, kamu yang punya bernubuatan, kamu yang punya segala macam itu akan hilang, berhenti, dan sebagainya. Tinggal adalah kasih itu. Kasih yang berasal daripada Yesus itu kita harus pertanggungjawabkan. Kasih yang Yesus berikan kepada kita itu kita harus pertanggungjawabkan di hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita orang-orang yang milik kepunyaannya, kita bisa menerima dia. Karena kita mengerjakan suatu perkara-perkara yang bukan dari diri kita, bukan dari lahiriah kita, bukan dari pikiran kita, bukan dari apa yang kita pelajari, bukan dari apa yang kita dapat, tetapi dari apa yang Yesus lakukan. Yesus mau supaya dia temukan itu pada malam hari ini dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Yesus temukan itu, kasih itu pada malam hari ini, itu adalah satu kebenaran yang kebenaran yang sangat luar biasa. Kebenaran dari segala kebenaran. Kebenaran yang dari segala kebenaran itu ada di dalam diri kehidupan saudara sekalian. Sebab itu Tuhan Yesus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kamu yang benar-benar mengasihi Dia. Kalau hari-hari ini apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, berkenan apa tidak? Tidak atau berkenan. Kita mengintrospeksi diri kita. Kita datang kepada kasih yang besar itu, supaya kita diubahkan, kita dipulihkan, kita diberkati oleh daripada Tuhan, dan Tuhan menjamin dalam kehidupan kita segala sesuatu hari yang cerah, hari yang penuh dengan harapan, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan berkat-berkat daripada Tuhan yang saudara nantikan, yaitu janji-janji Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saudara mau mengasihi, kata firman Tuhan, kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Itu adalah standar daripada Kristus. Standar Kristus itu, standar dunia begini, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri mengetahui. Artinya kita mengasihi supaya orang-orang mengetahui bahwa kita itu mengasihi. Yang Tuhan tidak mau itu ditemukan di dalam kehidupan kita. Yang Yesus mau bahwa kita melakukan bukan karena manusia, tetapi karena kita melihat Yesus saja dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hari ini, malam hari ini, apabila saudara-saudara menyaksikan siaran ini, saudara berkata bahwa saya adalah orang-orang yang tidak menerima apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan hari-hari ini. Tapi ingat saudara, satu saat nanti Roh Kudus akan mengingatkan bagi saudara sekali. Dalam kesempatan malam hari ini,
yang sementara terjadi di seantero dunia ini adalah orang-orang berbondong-bondong mau melakukan kasih itu. Bahkan orang-orang mengejar kasih itu. Orang-orang mengejar kasih yang berasal daripada dunia ini. Orang-orang lagi nantikan kasih yang berasal dari dunia ini. Mengharapkan segala sesuatu dari dunia ini. Dalam kondisi seperti ini, di dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit, di dalam kondisi yang sangat-sangat pahit yang kita alami hari-hari ini, kita lagi menunggu suatu janji yang dunia berikan bagi kita. Tetapi percaya kalau janji yang Yesus berikan kepada kita itu adalah tetap tinggal di dalam kehidupan kita, tidak pernah bergoncang, tidak pernah lenyam, akan itu kan tetap tinggal diam sampai selama-lamanya. Mari kita mengasihi dengan standar daripada Kristus. Mari kita mengasihi dengan standar apa kata firman Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu pelayanan kita dengan standar daripada firman Tuhan. Kita bisa berargumen, kita bisa membela Alkitab, kita bisa membela iman kepercayaan kita, kita bisa membela apa yang kita tahu kita bela. Tetapi ingat, itu belum tentu menjadi keinginan daripada Tuhan. Karena ingat saudara, Tuhan tidak mau firman-Nya dibela. Tuhan mau firman-Nya itu dilakukan. Tuhan tidak mau firman-Nya itu dibela. Tuhan mau firman Tuhan itu dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini kita sekalian bisa menemukan, bahkan bisa meraih, bahkan bisa kembali, bisa ada bersama-sama dengan kasih itu. Supaya benar-benar satu kelak nanti, bahkan di hari-hari ke depan, Tuhan tidak menolak kita. Supaya Tuhan mengenal kita, tidak mengenal kita. Saudara, bahwa Tuhan mau kita hari-hari ini bergantung terus kepada firman. Kita harus tetap datang kepada Kristus dengan kasih yang Dia berikan kepada kita, supaya Dia jumpai kita, Dia temukan kita ada di dalam kasih diri Dia sendiri. Dijumpai kita ada di dalam kasih yang Dia berikan bagi kita. Kita melakukan, sadar atau tidak sadar, kita sementara melakukan kasih yang berasal dari dunia. Bahwa kasih yang berasal dari dunia, karena saya kasihan, saya memberi, saya kasihan, saya melakukan. Tetapi dari Tuhan, Tuhan berkata, kalau dari Tuhan tidak ada embel-embel. Dari Tuhan adalah seutuhnya. Bukan karena kita kasihan, karena kita mengasihi. Bukan karena kita kasihan, karena kita mengasihi. Di dalam diri kita ada Kristus, kita mampu mengasihi. Pertolongan daripada Tuhan. Bagi teman-teman semuanya, bagi hamba-hamba Tuhan, saya mau katakan pada malam hari ini, bahasa saya, bahwa kita jangan terbawa oleh arus gelombang yang sementara terjadi. Jangan kita ikut dengan cara dunia ini, karena cara dunia ini akan membawa kita kepada jalan-jalan yang penuh dengan kebinasaan. Saudara, percaya atau tidak percaya, pada kesempatan malam hari ini saya mau katakan bahwa
ketika Tuhan jumpai saudara pada malam hari, biarlah kita menerima. Bahkan kita ada bersama dengan Dia. Kita bersama dengan Yesus untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus, supaya kita bisa perbuat di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kondisi, situasi pada saat-saat ini, bukan kondisi saat ini juga, bukan dalam kondisi seperti ini hanya kepada bangsa kita atau daerah kita Jakarta atau di daerah kita Surabaya, Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Kalimantan, bukan saudara. Ini menyangkut dengan seluruh entero dunia. Seluruh dunia ini berlaku. Tapi saya mau katakan bahwa pandang kepada Kristus, pandang kepada pribadi Dia, bahwa Dia sanggup untuk menyelesaikan ketika kita datang kepada Dia, kepada Kristus. Saudara, pada malam hari ini, ketika saudara masih berkesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan bahwa mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Kristus. Mari kita melakukan apa yang menjadi cita-cita Kristus daripada mulanya, supaya Dia bisa temukan bahwa orang-orang yang menerima Dia adalah anak-anak yang percaya kepada Kristus dengan hati yang benar-benar oleh daripada Roh Kudus itu. Terima kasih saudara. Ini sebagian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kita semua diberkati daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Terlebih kita harus tetap kembali kepada Tuhan setiap waktu. Kita kembali kepada Tuhan Yesus setiap waktu. Bahwa Tuhan mau jumpai kita. Tuhan mau bertemu dengan kita setiap waktu. Bahkan ada di mana Tuhan rindukan supaya kita itu bisa ada bersama-sama dengan Dia, untuk menyatakan suatu kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang. Saya mau katakan malam hari ini terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan siaran langsung ini. Kalau saudara mendapatkan suatu rema, itu berasal daripada Tuhan. Bisa menjelaskan, bisa memberikan pengertian maksud yang Tuhan maksudkan pada malam hari ini, untuk menghadapi hari-hari ke depan, supaya kita itu benar-benar orang-orang yang benar-benar menjadi orang-orang yang percaya sungguh kepada Kristus. Terima kasih buat kita semua, bahwa pesan saya pada malam hari ini yang sangat kencang, bahwa Tuhan mau Dia temukan kasih itu, kasih yang berasal daripada Dia, ada di dalam diri saudara. Tuhan mau supaya Dia temukan di dalam diri saudara dan saya adalah kasih yang Dia berikan itu. Bukan Dia temukan kasih yang berasal daripada dunia ini. Pada malam hari ini saudara, ini yang sangat kencang, sangat luar biasa yang saya terima daripada Tuhan, bahwa kasih yang besar itu adalah kasih yang Dia mau temukan di dalam diri kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa biar Dia jumpai kasih yang besar yang milik daripada Dia ada di dalam diri saudara-saudara sekalian. Karena apa? Yang Dia jumpai
sampai pada hari ini adalah kasih yang ada di diri saudara dan saya itu adalah kasih yang berasal daripada standar dunia. Standar dunia berbicara tentang cara dunia. Standar dunia berbicara tentang pemikiran dunia. Kita memakai cara dunia. Sebab itu malam hari ini Tuhan mau ingat bahwa biarlah Dia jumpai kita pada saat hari-hari ini adalah kasih yang besar itu yang Dia berikan kepada kita. Mati, Dia bangkit dari antara orang mati. Kasih yang besar itu ada di dalam diri kita. Karena apa? Pada hari Jumat saya mimpilah, saya mau katakan mimpi. Kok saya mimpi? Saya bukan bersaksi karena ini bukan satu kesaksian, tetapi ini adalah pertumbuhan iman. Kalau menurut saya pertumbuhan iman. Hari Jumat saya itu tidur, saya bisa bilang saya mimpi. Ada satu orang yang datang kepada mimpi saya itu. Dia berkeliling ke satu negara, ke satu tempat, ke satu acara, di suatu pertemuan, di suatu bangunan yang besar, di suatu rumah yang kecil besar ini. Saya bertanya, ini kok orang ini keliling, ada di satu tempat, pindah ke satu tempat, pindah di satu acara. Setelah saya memperhatikan dengan saksama, ternyata itu di suatu tempat itu adalah sekumpulan orang yang pada saat itu beribadah. Habis itu di satu gedung ada sekumpulan orang yang sangat kecil, mereka beribadah. Di satu rumah yang gede, ternyata mereka beribadah di situ. Di satu rumah yang kecil, mereka beribadah di situ. Di suatu pertemuan kayak seperti seminar atau seperti meeting, dia juga ada di situ. Jumpai, tetapi dia itu pindah, dia nggak mau ada di situ. Ternyata setelah saya bahasa kata dipertemukan, saya dikasih kesempatan bertanya kepada dia, kenapa Bapak itu pindah satu tempat, pindah satu tempat, pindah satu tempat, pindah satu tempat. Dia berkata begini, di satu tempat itu saya tidak diterima. Dengar saudara, di satu tempat itu saya tidak diterima. Di satu tempat kemudian saya tidak dikenal. Di satu tempat itu kemudian saya dikucilkan. Di satu tempat saya tidak dihargai. Terus kata dia kepada saya, dia bilang begini, itu adalah cara-cara dunia. Saya tidak mau pakai cara-cara dunia itu. Saya tidak bilang itu Tuhan Yesus, tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa dia berkata begini, saya tidak mau pakai cara-cara seperti itu. Karena cara-cara saya adalah cara-cara yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Dia katakan begini kepada saya, seandainya saya temukan di satu tempat itu adalah cara-cara saya akan berdiam di situ. Saya akan berdiam, saya akan menikmati, saya akan melakukan, saya akan mengerjakan segala sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini.
Saya bilang ini orang ini malaikat atau Tuhan atau apa gitu. Saya uji dari hari Jumat sampai hari ini. Sebenarnya hari Minggu saya mau live streaming, tapi saya tidak diizinkan, nggak ada satu dorongan untuk menyampaikan. Pada akhir cerita itu, saya lagi bercerita dengan dia, bertanya di dalam mimpi. Dia buka ayat. Ayat yang tadi yang saya sampaikan dia buka. Saya kaget tapi pikiran saya tidak tertuju kepada Kristus. Tapi saya mengerti firman Tuhan itu. Pikiran saya tidak tertuju kepada Kristus, tetapi saya mengerti firman Tuhan itu gitu. Oh, ini ayat ini. Ini ayat ini, ini ayat ini, ini ayat ini. Akhir dari cerita itu, dia berkata, sampaikanlah kepada semua orang. Saya butuh kasih itu ada di dalam kehidupan anak-anakku, di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Dia bilang dia tidak mau memakai cara-cara dunia lagi di hari-hari ini. Dia tidak mau pakai standar-standar dunia lagi pada hari-hari. Karena dia berkata bahwa yang saya jumpai itu, yang saya temukan itu adalah cara-cara dunia. Itu yang saya jumpai itu di daerah itu, di dunia, di bangsa itu, di daerah itu, di gedung itu, di pertemuan itu, di itu. Itu adalah cara-cara dunia. Mereka memakai cara-cara dunia dan mereka mempersembahkan kepada saya, memberikan kepada saya. Itu yang dia katakan bahwa dia tidak mau. Pada saat itu, ini saya Jumat malam itu saya yang mimpi, saya bangun, saya loncat, saya gemetar, oh Tuhan, kok begini ya? Ampuni saya perkataan itu, ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan berkata, sampaikanlah ini kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan mereka meresponi perkataan kebenaran Tuhan malam hari ini. Mereka adalah anak-anak aku yang akan aku jumpai. Ketika kita meresponi, kata Tuhan, sampaikanlah ini kepada orang-orang. Ketika orang-orang ini yang mendengarkan dan mereka meresponi perkataan firman Tuhan pada malam hari, Tuhan berkata, Tuhan akan jumpai mereka. Tuhan akan jumpai mereka. Tuhan akan jumpai mereka. Katakan kepada mereka bahwa ketika kamu sampaikan perkataan firman Tuhan ini dan mereka meresponi perkataan firman Tuhan ini dan mereka melakukan perkataan firman Tuhan, Tuhan akan jumpai mereka satu persatu Tuhan akan jumpai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tidak berbicara tentang situasi saat-saat ini. Tuhan tidak berbicara tentang kondisi yang sementara terjadi saat-saat ini. Tapi Tuhan bilang bahwa ketika kita kasih itu, kita kembali kepada kasih dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita merespon. Dia janji, dia bilang begini, aku akan jumpai mereka satu persatu. Ketika aku jumpai mereka satu persatu, pasti akan aku dapati kasih itu kembali. Aku akan dapati kasih yang besar itu.
kembali dalam kehidupan anak-anak. Saya langsung ini. Tuhan, bangun bilang, oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, kepada cinta-Mu yang mula-mula. Saya mau kembali kepada apa yang Engkau inginkan supaya aku lakukan di hari-hari ini. Karena aku tahu pasti hari-hari ini semakin berat, semakin tidak menentu. Tetapi ketika aku tetap datang kepada Kristus, Tuhan akan berjanji bahwa Dia akan temui aku. Dia akan temui saudara. Dia akan jumpai dengan saudara dimanapun saudara berada saat-saat ini. Ini yang saya dapat dari hari Jumat. Saya nggak tahu mau sampaikan apa, tapi Tuhan bilang sampaikan aja firman Tuhan ini. Tuhan sampaikanlah perkara ini. Baik mereka mau dengar apa tidak, mereka mau responi apa tidak, aku akan jumpai mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Dan ketika aku temukan kasih itu dalam kehidupan mereka, ketika aku jumpai, lihat apa yang akan terjadi. Lihat apa yang akan aku perbuat. Lihat apa yang aku akan sampaikan. Apa yang akan mereka terima. Bukan dunia yang mereka terima. Bukan dengan cara dunia yang mereka terima. Tetapi dengan cara Kristus. Cara daripada Roh Kudus. Itu saja yang saya bisa dapat. Yang saya dapat hari Jumat. Sabtu saya mau sampaikan, tetapi saya belum berani. Minggu saya mau sampaikan, saya berpikir masih banyak orang yang live streaming kebenaran firman Tuhan. Di Senin pagi tadi saya terus dikobarkan, didesak untuk harus sampaikan. Dan saya sampaikan malam hari. Saya berkata, Tuhan, saya sudah sampaikan. Biar Tuhan sudah temukan saya sudah sampaikan. Dan bagian Tuhan akan jumpai saudara satu persatu. Tuhan akan jumpai saudara satu persatu. Dimanapun saudara berada pada kesempatan malam hari ini. Ketika dia jumpai seperti apa yang saya lihat, dan Tuhan berpindah, Tuhan tidak suka, jangan salahkan Tuhan. Tuhan akan jumpai. Tuhan akan jumpai. Bahwa Tuhan akan jumpai saudara pada malam hari. Ketika saudara meresponi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang sudah mendengarkan pesan Tuhan pada malam hari ini. Ada sebagian sedikit perenungan firman Tuhan. Ada sedikit perenungan firman Tuhan pada malam hari, tetapi saya membawa dengan satu pesan Tuhan supaya kita sama-sama kembali kepada kasih Kristus. Saya kaitkan dengan apa yang saya mimpi. Dan ketika saya mimpi, Tuhan terus sampaikan. Dan ketika saya menyampaikan pesan dia akan jumpai saudara masing-masing dengan kasih yang daripada dia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Demikian pertumbuhan iman kita. Biarlah apa yang kita terima pada malam hari ini, biarlah satu kemuliaan, kebanggaan, kehormatan bagi Kristus sajalah. Kita mau taat dengan cara Tuhan, kita mau taat dengan cara daripada Roh Kudus. Mari aku mau berdoa, saya mau berdoa bagi sekalian saudara-saudara yang menonton acara ini. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan malam hari ini, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan pada malam hari ini kepada saudara-saudara sekalian.
kepada sahabat-sahabat, kepada hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang datang menjelaskan dalam kehidupan mereka melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan melalui kebenaran daripada Yesus sendiri sajalah, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kami semakin setia kepada Tuhan. Biar Tuhan jumpai apa yang menjadi kerinduan Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati teman-teman, saudara-saudaraku yang kukasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Baik mereka berada di kota Jakarta, baik mereka berada di daerah-daerah yang lain. Aku berdoa Tuhan, kalau sampai pada hari ini mereka tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tetap setia dan cinta akan Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Roh Kudus, biarlah tuntun kami di dalam hari-hari yang seperti ini yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kita. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kuasa daripada darah-Mu, perlindungan daripada Tuhan Yesus sendiri menyertai kehidupan kami sekalian sampai pada hari di mana Tuhan datang kali yang kedua menjemput orang-orang yang percaya akan diselamatkan, orang-orang yang tidak percaya akan dihukum. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera dan perlindungan daripada Tuhan dan penuntunan daripada Roh Kudus menyertai kami sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi sudah menonton. Baik teman-teman yang dari Belanda, Miss Widya, thank you, terima kasih Pastor Dev dan keluarga di Belanda, dan teman-teman yang dari Jakarta, Manado, Bali, Sumba, bahkan teman-teman sevisi, sehati, sama-sama terima kasih semuanya. Tuhan menyertai kita sekalian. Kita tetap kuat, kita tetap ada di dalam rencana Tuhan, kita tetap ada di dalam pikiran Tuhan, kita ada di dalam pekerjaan Tuhan, kita tetap setia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman hamba Tuhan yang dari Kalimantan, dari Mongkodai, dari Papua, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Dari Ambon juga ada, terima kasih Dangke banyak, Tuhan Yesus tetek manis berkati. Yang dari mana ini, dari Bali, makasih damai sejahtera untuk Bali, berkati Bali ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Biarlah apa yang kita dengar pada malam hari ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.